kita terus bertambah dan kita dijadikan hamba yang solih dan solihah yang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dan murid ya di sini salah seorang alumni ya alhamdulillah bisa hadir yang mana ingin berbagi ilmu, ingin menyampaikan pengetahuan dan juga menyampaikan apa yang dia tahu mengenai Isra Mi'raj ini. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa simak, kita bisa dengarkan. Nanti akan ada door prize yang akan Bapak berikan kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan Zoom ini dengan khusyuk, tidak main-main, tidak ngobrol, dan tidak ada yang bersuara. Ya, Bapak akan memberikan pertanyaan nanti di akhir. Siapa yang bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat bagus ini. Seperti itu. Baik, Ananda yang solih dan solihah, perkenalkan di samping kanan Bapak di sini telah hadir anak yang sangat ganteng ya. Namanya itu Muhammad Jody Sultana. Jody masuk SD Amaliyah tahun 2014. Alhamdulillah telah lulus kemarin tahun 2019-2020 seperti itu. Anak-anak yang solih dan solihah kita bisa mencontoh bagaimana Jody ketika dulu sekolah di SD Amaliyah. Dia anaknya sangat baik, sopan kepada guru, ramah kepada teman, menghargai kepada adik kelas. Jody adalah anak yang pintar, di kelasnya pun mendapatkan peringkat. Jadi bisa kita contoh bagaimana Jody ini ketika berada di SD Amaliyah seperti itu. Baik anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah Jody sekarang sudah masuk SMP ya Jody ya? Ya. Sudah masuk SMP, deketin Jody speakernya. Nah ya, coba dicek dulu Jody, masuk. Nah iya, sudah ada suaranya ya jelas. Baik anak-anak yang solih dan solihah, Kak Jody akan menyampaikan materi kepada kita. Kita semua menyimaknya dengan khusyuk. Nanti ada pertanyaan yang akan Bapak berikan, yang bisa menjawab maka akan mendapatkan hadiah seperti itu. Baik Kak Jody, silahkan untuk menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj, apa yang Kak Jody tahu, apa yang Kak Jody pelajari, mohon disampaikan kepada anak-anak SD Amaliyah dari kelas 1 sampai kelas 6, itu pun kelas tahfiz semuanya. Silakan Kak Jody, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Jody Sultan Adakara. Saya alumni SD Amaliyah ya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik. Isra Mi'raj itu apa sih? Ya, langsung saja John. Langsung. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha menggunakan buraq. Isra Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab. Perjalanan ini dilakukan Nabi Muhammad dengan jiwa dan ruhnya. Semua ini terjadi atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kakak ceritakan ya. Pada zaman dahulu, jauh sebelum hari ini, terdapat kaum Quraisy. Banyak sekali kaum Quraisy yang melakukan dosa, tidak beramal, berbohong. Pokoknya zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nabi Muhammad SAW itu sedih banget melihat kondisi kaumnya yang sangat-sangat jauh dari agama.
Supaya menghilangkan sedih, Nabi Muhammad SAW itu bertapa di Gua Hiro. Saat sedang bertapa, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah," katanya. Nabi Muhammad pun menjawab, "La ana biqari, saya tidak bisa membaca." Berkali-kali malaikat Jibril membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Akhirnya setelah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang tahu kan? Tahu. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad itu shock banget. Pulang ke rumah itu sambil gemeteran, menggigil, terus sambil lemes juga. Akhirnya diselimutilah Nabi Muhammad hingga tenang oleh istri tercinta yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra. Beberapa waktu kemudian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mempertemukan Nabi Muhammad dengan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad mau dan akhirnya bertemu juga dengan Allah. Ngapain sih Nabi Muhammad ke sana? Nabi Muhammad ke sana untuk menerima perintah sholat. Nabi berbicara dengan Allah tentang berapa kali sholat yang harus dilaksanakan. Ada yang sampai 100 waktu, 80, 50, 40, 30. Dan setelah akhirnya berbicara cukup lama, akhirnya ditetapkanlah bahwa waktu sholat kita itu 5 waktu. Ya. Nah, adik-adik, perjalanan Nabi Muhammad SAW ini tadi memberikan kita pelajaran, yaitu kita harus selalu membersihkan hati. Jangan suka berbuat jelek, jangan suka mencontek, jangan suka berbicara kasar. Kalau kita selalu berbuat baik, maka hati kita akan jadi bersih. Hidup kita juga akan menjadi tenang juga. Jadi kita harus selalu membersihkan hati. Yang kedua, terus berbuat baik, seperti misalnya sedekah atau zakat. Minimalnya senyum aja deh ke orang-orang. Senyum juga termasuk ibadah loh. Jadi kita harus berbuat baik dan juga beramal. Yang terakhir, sholat 5 waktu. Sholat itu penting banget supaya pahala kita juga bisa menjadi lebih banyak, supaya masuk surga. Dan juga sholat 5 waktu itu tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad itu peduli dengan umatnya. Nabi Muhammad itu sayang banget sama kita, peduli banget sama kita. Nanti kalau misalkan sholat 100 waktu gimana tuh? Oh iya, kakak mau ngingetin nih, sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan loh. Ayo, siapa yang gak sabar pengen puasa? Saya. Aku. Puasa itu banyak banget manfaatnya. Seperti tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi makna dari ayat ini itu kita diwajibkan berpuasa. Puasa itu wajib ya, sebulan penuh kita berpuasa. Oke, kakak mau tanya nih, siapa yang puasanya full 1 bulan? Saya. Lanjutkan deh ya. Sebagai penutup, kakak harap adik-adik semua dapat meneladani Nabi Muhammad dan juga beramal baik dan juga tak lupa sholat 5 waktu. Cukup sekian dari kakak. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Kakak punya pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Masya Allah, ya. Baik ya, terima kasih Kakak Jody yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Tadi Kakak Jody bercerita tentang bagaimana Rasulullah pertama kali masuk Gua Hiro. Setelah itu bagaimana perjalanan secara singkatnya melaksanakan Isra Mi'raj. Setelah itu Kakak Jody mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, baik anak-anak yang solih dan solihah. Di sini Pak Yusuf akan memberikan gambaran kepada kalian semua ya. Harap disimak, harap didengarkan. Nanti di akhir Pak Yusuf akan memberikan pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan maka dia akan mendapatkan hadiah.
Baik, anak-anak yang solih dan solihah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat mulia, yang sangat dikenal dengan kejujurannya. Maka dari itu Nabi Muhammad diberi gelar sebagai Al-Amin, yang artinya sangat terpercaya. Anak-anak yang solih dan solihah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan sebuah musibah, Nabi Muhammad mendapatkan duka cita yang sangat mendalam. Duka cita apa yang Nabi Muhammad rasakan? Yaitu setelah ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Siapa yang meninggal pada saat yang tidak begitu jauh waktunya, yaitu yang pertama istrinya dan yang kedua yaitu pamannya. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah dan ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, seperti itu. Setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh kedua orang yang sangat beliau cintai, Nabi Muhammad begitu sangat sedih sekali. Bisa kita rasakan jika kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai dan sayangi, maka yang terasa oleh diri kita yaitu kesedihan. Di saat Nabi Muhammad begitu mendapatkan kesedihan yang sangat mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam. Allah pun memberikan sebuah perjalanan untuk menghibur Nabi Muhammad yang ketika mengalami kesedihan itu. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad tertera dalam surat Al-Isra ayat 1, ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda kebesaran kami. Jadi Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi Nabi Muhammad diberjalankan pada malam hari dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, Nabi Muhammad kronologis diberangkatkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta langsung diberangkatkan. Pada saat itu, setelah Nabi Muhammad melaksanakan sholat Isya, malaikat Jibril pun datang. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad dan langsung membaringkan Nabi Muhammad. Membaringkan Nabi Muhammad lalu langsung membelah dadanya. Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dibersihkan dan diisi oleh hikmah dan keimanan. Setelah itu, setelah dibelah dadanya, lalu ditutup kembali, dan Nabi Muhammad dalam dirinya penuh dengan keimanan dan hikmah kebaikan. Setelah Nabi Muhammad dibelah dadanya, Jibril pun membawa Nabi Muhammad ke dalam sebuah perjalanan menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Apa yang Nabi Muhammad kendarai? Nah, ini pertanyaannya ya. Semuanya harus bisa tahu. Nabi Muhammad menuju Masjidil Aqsa menggunakan seekor hewan putih yang ukurannya lebih besar dari himar dan lebih kecil dari ya, yang disebut dengan namanya itu buruk, ya, sebuah hewan dari surga seperti itu. Sudah ya, tidak ada yang berisik, tidak ada yang berbicara. Jadi Nabi Muhammad berjalanan ke
Masjidil Aqsa dengan menggunakan buruk seperti itu. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, buruk pun dicekap di depan Masjidil Aqsa dan Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Lalu belum ada Nabi pertanyaannya. Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Anak-anak yang soleh dan solihah, ketika Nabi Muhammad setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Belum Jibril ada pun ini membawa pertanyaannya air. Yang pertama, air itu berisi susu, dan yang kedua, air itu berisi khamar. Setelah itu Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kamu mau pilih yang mana? Nabi Muhammad mengambil susu dan meminumnya. Lalu Jibril menjawab, engkau telah memilih sesuai fitrah, ya. Jadi apa yang Nabi Muhammad ambil itu adalah sebuah kebaikan yang menandakan sebuah fitrah untuk kita sebagai umatnya. Setelah Nabi Muhammad berada di Masjidil Aqsa, lalu Jibril pun mengajak kembali Nabi Muhammad untuk naik ke atas langit menuju Sidratul Muntaha. Ada beberapa langit yang Nabi Muhammad lalui. Ada 7 langit yang Nabi Muhammad lalui, yang dimana 7 langit itu dijaga oleh orang-orang yang sangat soleh. Nabi Muhammad menuju ke langit yang pertama. Para penghuni langit bertanya, siapakah yang kau jawab Jibril? Nah, gitu kan? Penghuni langit bertanya kepada malaikat Jibril, siapa yang kau bawa Jibril? Jibril menjawab, yang aku bawa adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menyambut dengan gembira. Pintu langit pun menyambutnya dengan sangat berbahagia. Nabi Muhammad masuk ke langit yang pertama, langit dunia. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang pertama, yaitu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dicatat ya, nanti Pak Yusuf bertanya nih, yang bisa jawab nanti dapat door prize. Setelah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menuju ke langit yang kedua. Langit yang kedua masih ditutup. Malaikat Jibril pun datang dan penjaga langit yang kedua bertanya, siapa yang datang ini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dibukalah langit yang kedua. Setelah itu Jibril memberikan ngasih tahu ke Nabi Muhammad bahwa ini adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Jadi di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah itu langsung Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi langit yang ketiga dijaga oleh Nabi Yusuf. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, malaikat Jibril dan Rasulullah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Jadi di langit yang keempat, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Setelah langit yang keempat, lalu naik lagi ke lebih atas, ke langit yang kelima. Ternyata langit yang kelima pun dijaga oleh orang yang sangat soleh. Siapakah yang menjaga langit yang kelima? Yaitu Nabi Harun alaihi salam. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun di langit yang kelima. Setelah bertemu dengan Nabi Harun, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad naik lagi ke atas, bertemu dengan Nabi yang menjaga di langit yang keenam. Nabi Muhammad di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Alangkah
Sangat berbahagianya Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Setelah langit yang ke-6 masih ada langit yang Nabi Muhammad akan bertemu dengan orang soleh di langit yang ke-7. Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ke-7 dan langit yang ke-7 pun bertanya kepada Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, siapakah yang kau jawab? Siapakah yang kau bawa, malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, yang aku bawa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibukalah langit yang ke-7, ternyata yang menjaga langit ke-7 Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti itu. Setelah Nabi Muhammad melewati langit yang ke-7, sampailah Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala bertemu, yang pada akhirnya Allah memberikan kenang-kenangan, memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa perintah sholat. Yang Allah perintahkan pertama kali kepada Nabi Muhammad yaitu perintah sholat wajib 50 waktu. Alangkah sangat banyaknya ya anak-anak soleh dan solihah. Pertama itu Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Begitu sangat banyak. Nabi Muhammad tidak berkata apa-apa. Nabi Muhammad langsung setelah bertemu dengan Allah langsung turun kembali ke langit yang ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah Nabi Muhammad masuk ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, Allah memerintahkan kepada aku dan kaumku untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Di sana Nabi Musa langsung menyuruh Nabi Muhammad agar untuk mengurangi waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatmu tidak akan sanggup, umatmu tidak akan kuat untuk menjalankan sholat 50 waktu. Itu terlalu banyak Muhammad. Lalu Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah dan berkata kepada Allah, ya Allah, umatku tidak akan cukup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Setelah itu Allah menguranginya menjadi 45. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa nyuruh untuk Nabi Muhammad menguranginya lagi. Sampai pada akhirnya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pada akhirnya Nabi Musa pun masih tetap menjawab, umatmu masih tidak akan cukup. Seperti itu. Tapi Nabi Muhammad di sana menjawab kepada Nabi Musa, saya sudah malu bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan dengan 5 waktu ini umatku bisa melaksanakannya. Seperti itu. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, yang pada akhirnya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad mendapatkan sebuah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang dimana sholat 5 waktu ini wajib kita laksanakan. Ya, orang yang melaksanakan sholat maka akan mendapatkan pahala. Tetapi orang yang meninggalkan sholat dengan secara disengaja, maka itu akan mendapatkan siksa. Apa saja sholat yang 5 waktu? Sholat 5 waktu, yang pertama sholat subuh. Yang kedua sholat zuhur. Yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya
4 rakaat, jadi jumlah total rakaatnya 17 rakaat yang dikumpulkan dan dibagi menjadi 5 waktu. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, banyak sekali peristiwa kejadian yang Nabi Muhammad dan malaikat Jibril alami ketika peristiwa Isra Mi'raj. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Contohnya Nabi Muhammad melihat orang yang sedang menanam, di belakangnya dia sudah menuai. Menanam langsung menuai. Menanam langsung menuai. Lalu di sana Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, pertanda apakah orang itu? Malaikat Jibril menjawab kepada Nabi Muhammad, itu adalah pertanda orang yang suka bersedekah. Ya, itu pertandanya orang yang suka bersedekah. Apa yang kita keluarkan di dunia ini, maka Allah akan membalasnya. Maka Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang suka bersedekah. Setelah itu Nabi Muhammad pun melihat sebuah peristiwa di mana ada orang yang sedang memotong lidahnya, setelah itu jadi kembali, memotong lidahnya jadi kembali. Itu adalah gambaran orang yang suka berkata dusta dan suka berkata bohong. Seperti itu. Jadi bisa kita ingat bahwa orang yang berkata bohong, maka di akhiratnya akan lidahnya dipotong. Seperti itu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Ada satu lagi peristiwa yang dimana Nabi Muhammad melihat orang yang sedang memukul kepalanya sendiri sampai pecah. Nabi Muhammad di sana sangat kaget, lalu bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pertanda apakah orang yang seperti itu? Lalu Jibril menjawab, itu adalah pertanda orang yang suka meninggalkan sholat fardu. Jadi sangat mengerikan ya, ketika Nabi Muhammad melihat orang yang sedang memukul kepalanya sendiri sampai pecah. Itu adalah pertanda orang yang suka meninggalkan sholat fardu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, anak-anak bisa mencatatnya, anak-anak bisa mengingatnya. Nanti di lain waktu kita bahas kembali tentang surah peristiwa Isra Mi'raj ini. Seperti itu. Baik anak-anak yang solih dan solihah, ada door prize yang ingin Bapak berikan kepada kalian. Bagi siapa saja yang bisa menjawab, nanti Bapak kasih hadiah. Nah ini nih yang paling besar ya, yang ini. Baik, pertanyaannya silahkan kalian jawab dengan cara nanti kalian menyebutkan nama terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti Pak Yusuf tunjuk namanya, nanti kalian langsung jawab ya, seperti itu. Baik, pertanyaannya, Nabi Muhammad di langit yang kedua bertemu dengan Nabi siapa? Silahkan. Pak Firman, siapa yang jawab? Isa. M Syafiq. Ya, M Syafiq dari dulu, M Syafiq. Semuanya dimatikan dulu. Semuanya dimatikan dulu. M Syafiq, apa jawabannya M Syafiq? M Syafiq. Yahya dan Nabi Isa. Iya, betul. Syafiq betul ya. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, Syafiq mendapatkan ini ya. Nanti silakan ambil ke sekolah ya. Mau hari Senin atau hari Rabu silakan ke sekolah. Seperti itu ya, Syafiq. Ini buat Syafiq. Pertanyaan yang kedua ya. Siap ya? Siap jawab. Nah, siapa yang bisa membacakan ayat tentang peristiwa Isra Mi'raj? Yang bisa membacakan ayat peristiwa Isra Mi'raj silahkan mendapatkan hadiah ini. Siapa yang bisa membacakan ayat Isra Mi'raj? Siapa? Siapa yang bisa membacakan ayat Isra Mi'raj? Ya, Almira Hanifah, coba Almira Hanifah. Siapa Almira Hanifah? Baca, coba. Baca Almira.
Ada patah, Pak. Ada patah, Pak. Tidak. Almira yang jelas. Suaranya di- putus. Ya baik, Almira, Pak Yusuf tanya, yang Almira baca itu surat apa? Surat Al-Isra. Oh, masih baca ya Almira. Ya, ya baik, ya, Almira kelas berapa Almira? Almira kelas berapa Almira? Almira kelas berapa? Almira kelas berapa Almira? Almira kelas berapa? Kelas berapa Almira? Ya baik ya. Almira sudah baca ayat tentang Isra Mi'raj. Almira mendapatkan ini ya. Nanti silakan Almira bawa ke sekolah ya. Ya silakan. Ya, silakan ambil ke sekolah nanti Almira. Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang terakhir nih. Pak Yusuf berikan buat kalian. Ya, pertanyaan yang terakhir, coba sebutkan kendaraan apa yang Nabi Muhammad gunakan untuk peristiwa Isra Mi'raj ini. Silakan, siapa? Nabi Muhammad mengendarai apa ya? Sebutkan namanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Diangkat tangannya yang bisa jawab. Kendaraan apa yang Nabi Muhammad gunakan untuk Isra Mi'raj? Pak, nggak kedengeran, Pak. Pertanyaannya, kendaraan apa yang Nabi Muhammad gunakan untuk Isra Mi'raj? Siapa yang bisa jawab? Ini hadiahnya sangat bagus nih. Apa kendaraan apa? Siapa yang bisa jawab? Tadi enggak. Berisik, Pak. Enggak kedengaran. Silakan. Burung. Ya siapa itu? Lagi ngomong. Firman siapa? Pak, enggak kedengaran suaranya. Aku bisa. Jahiran Adri. Coba. Ya, Fakhiran Adri. Jawab Fakhiran Adri. Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj naik apa Fakhiran? Fakhiran Adri. Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa? Pada berisik ya aku, Pak. Fakhiran Adri. Halo. Fakhiran Adri. Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa? Bapak kedengaran apa-apa. Ya, ada yang bisa jawab selain Dahran? Dan berisik. Fakhrian Adri, Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa? Fakhrian? Ada yang bisa jawab? Yang kedengaran, Pak. Sayyidan silakan Nabi Muhammad. Sayyidan Affan, Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa? Kedengaran, Pak. Bukan naik kapal. Naik apa Sayyidan Affan? Naik apa Sayyidan? Sayyidan Affan, Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa? Pak, dari istri. Pada berisik. Sayyidan Affan. Bisa. Unta. Salah, bukan unta, bukan. Siapa yang bisa jawab lagi? Ada?
Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik kendaraan apa? Ayo. Apa namanya? Apa namanya? Ada yang bisa jawab? Ngomongin apaan sih? Ini hadiah nih, dapat hadiah yang bisa jawab. Ayo siapa? Ada yang bisa jawab? Aku bisa Bapak. Oke, siapa itu? Aku bisa Bapak katanya. Ada yang tahu? Siapa? Dapia naik apa Dapia? Itu Dapia bukan? Ya, Pian naik apa Nabi Muhammad Isra Mi'raj Pian? Direkam loh. Ada tulisan rekaman loh. Oh ya, dihitung sampai 3 ya, yang nggak bisa jawab sudah hangus di pertanyaan ini. Yo, Satu. hadiah. 2, 3, ya, berarti hangus pertanyaannya. Ya, baik anak-anak yang solih dan solihah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Setelah ini akan ada pembagian hadiah. Pembagian hadiah untuk juara lomba membaca surat-surat pendek ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Bapak dan Jody, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar. Ya, ngecat mulu. Mending ngecat. Baik, anak-anak bisa kondusif kembali. Alhamdulillah, tadi sudah ada 2 pemateri dari guru SD Amalia. Bapak siapa tadi? Bapak Yusuf Munajat SPD, dan kakak siapa tadi? Kak Jody. Oke. Karena tadi ada 2 door prize nih sebelum Bapak pengumuman nih. Coba di antara kalian ada yang tahu nggak nama lengkap Kak Jody? Aku Pak Safira. Safira. Muhammad Jody Sultana. Muhammad Jody Sultana. Jody Sultana. Sebentar, satu-satu dong, jangan keroyokan, sebutkan nama. Gantian ngomongnya, nanti rusuh lagi. Oke, karena banyak yang jawab dan jawaban betul, Bapak ganti jawab pertanyaannya. Oke, tadi nama lengkap Kak Jody itu Muhammad Jody Sultana. Nah, ada yang tahu nggak